Tugas RPP 3 PPL 2 Mutil Kisna S. PDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai berdoa dulu. Ya, silakan ke kelas untuk disiapkan. Wah, siap. Berdoa mulai. Baik. Apakah hadir semuanya? Hadir. Bagus. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita semangat dulu. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus. Semangat ya. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ya, untuk minggu kemarin, adakah yang masih ingat apa yang kita bahas? Ya, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Siapa yang dapat menyebutkan siapa-siapa saja dia? Ya, silakan tulis. Tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan yaitu ada Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khawaris, Ya. Imam Al-Ghazali, dan Imam Syafi'i. Bagus, tepuk tangan untuk dia. Iya. Jadi ada tokoh-tokoh Islam itu seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Al-Khawaris, Imam Syafi'i, Imam Mahdi, banyak lagi tokoh-tokoh Islam lainnya. Ya. Terus siapa yang tahu lagi? Apa-apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa? Ya, silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Tasya. Berarti semuanya mengulang pelajaran di rumah. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah, ya, peserta didik mampu menyimpulkan, ya, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran, ya, pembelajaran yang pertama, peserta didik, ya, dapat menyimpulkan materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Kegiatan inti. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada video untuk kamu. Silahkan kamu tonton dan kamu telaah nantinya. Ya, kita lihat apa-apa saja, ya, yang sudah dihasilkan oleh para tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Silakan jelas. Dapat kamu menontonnya? Nah, silakan kamu tonton ya. Nanti dapat kita ambil kesimpulannya. Video ini apa yang dapat kamu simpulkan? Apa yang dapat kita ambil dari video ini? Yang pertama apa? Yaitu pada masa Bani Umayyah yaitu perluasan wilayah. Yang kedua apa lagi? Pada masa Bani Abbasiyah. Ya, pada masa Bani Abbasiyah inilah
prinsip semangat membaca. Yang kelompok 2 itu membahas mengenai kajian antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah. Untuk kelompok 3 itu membahas mengenai keterbukaan. Ini dia. Kajian antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Silakan kalau diskusikan itu dulu, nanti kita tampilkan ke depan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, silakan kepada kelompok kelompok 1 untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 1. Kelompok 1 itu Lil, Tasya sama Sulhada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sebelum itu perkenalkan nama kelompok kami, saya Abdul dan rekan saya dan langsung saja dijelaskan oleh rekan saya. Kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat membaca. Terima dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Paham? Bagus kalau paham. Ya, tutup. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus penampilan kelompok 1 ya. Jadi apa? Apa peranan ya ke masa kemajuan Islam itu? Yaitu dengan kita disuruh membaca, ya kan? Membaca. Itu sudah diperintahkan sewaktu Nabi kita akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya nah? Jadi nampak sekarang mana kelemahan kita umat Islam? Ya, yaitu kita kurang membaca. Ya nah? Makanya umat Islam itu menjadi umat yang tertinggal. Ya, itu yang harus kita bangkitkan lagi. Ya, kenapa kita mengenal masa kejayaan Islam itu? Karena dulunya bangsa Eropa itu adalah bangsa yang buta. Ya, bangsa yang keterbelakangan, kita yang maju duluan. Akhirnya apa? Setelah kita memberikan ilmu-ilmu, ya, kita juga yang jadinya tertinggal. Paham itu mengenai peranannya yaitu membaca, dikaitkan dengan membaca? Ya, paham ya? Paham. Ya, untuk mempelajari atau mengikuti kemajuan zaman. Ya, kita harus mengikuti kemajuan zaman, harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita Rasul kita tidak mempunyai waktu dia hidup, tidak ada kendaraan. Sekarang kita hidup pada zaman berapa? Ya, nah, itu dia. Kita semakin bertambahnya umurnya dunia ini, semakin majunya teknologi. Kita sebagai umat Islam tidak boleh ketinggalan ya ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Kita harus maju terus. Karena Islam tidak mengekang umatnya untuk maju, malah Islam harus membawa umatnya untuk mencapai masa kejayaannya kembali. Itu dia. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari peranan Islam dalam perkembangan dunia ini apa? Apa? Yang pertama,
ilmu pengetahuan yang kita pakai pada saat sekarang ini. Enak? Ya, kita lihat. Kita lihat ya. Baik, kamu nanti akan membacanya satu persatu. Ya, nampak Ulil? Nah, ya. Nah, nampak? Ya, silakan kamu baca Ulil yang pertama. Apa itu peran Islam dalam perkembangan di dunia? Sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya kaum muslimin dalam bidang filsafat, sains, dan sebagainya telah diterjemahkan dalam bahasa. Ya, setelah mereka belajar, mereka bawa ilmu mereka itu ke Eropa dan mereka kembangkan. Ya, jadi asal ilmunya itu dari Islam. Bagaimana kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat penerjemahan? Siapa yang dapat menjawab? Tunjuk tangan. Deal. Ya, silakan. Bagaimanakah kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat penerjemah, yaitu dengan gerakan penerjemah terjadi secara semarak pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan Khalifah al-Ma'mun. Iya. Umat Islam memiliki semangat yang luar biasa dalam membaca terhadap semua sumber ilmu. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang mampu memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam kehidupan manusia. Ya, 100 untuk Ulil. Baik, ingat ya, kaitannya yaitu dengan semangat yang penerjemahan itu, maka ilmu-ilmu itu akan apa? Akan berkembang. Ya. Lanjut soal yang kedua, ya. Yang harus dilakukan oleh umat Islam sekarang itu apa? Nah, siapa yang dapat menjawab? Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam itu sekarang? Ya, ada bilang. Menghidupkan kembali semangat mencintai ilmu. Ya, itu dia. Oke? Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau Penutupan. tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada hari ini, ya, yaitu mengenai peran Islam dalam perkembangan di dunia dan hikmah, ya, masa kejayaan Islam. Untuk tugas kamu di rumah, silahkan kamu kerjakan latihan yang ada di LKPD yang ada di tangan kamu masing-masing, ya, dan persiapkan diri kamu untuk ujian semester, karena kita minggu depan akan melaksanakan ujian semester. Silakan kamu baca materi itu dari materi pertama sampai materi terakhir. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.